Buat kalian yang lagi kehabisan tontonan, sini gua rekomendasiin kalian satu TV series yang baru gua selesai tonton. Lagi tayang sekarang di Netflix, jadi kalian langsung bisa nonton series ini. Cuman 6 episode. Tapi ya kalau kalian memang sukanya action, gelut-gelut, kayaknya ini cocok banget buat kalian. Apalagi buat kalian yang emang sukanya science fiction, emang sukanya yang alien-alienan. Apalagi series yang satu ini dipenuhi dengan nuansa yang horor. Jadi bener-bener creepy, gory. Yah, ini cocok banget buat kalian yang memang suka series-series kayak gitu. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, reviewnya non-spoiler. Jadi kalian bebas dari yang namanya spoiler kalau pengen nonton serial yang satu ini. Jadi ini lebih ke rekomendasi ya. Judulnya adalah Parasite the Grey. Disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Dan kalau kalian nggak tahu siapa dia adalah sutradara dari Train to Busan yang udah sangat-sangat terkenal, dan TV series Hellbound kalau kalian pernah nonton di Netflix juga tuh ya. Gitu. Dan nah ini yang menariknya nih ya. Kalau kalian memang wibu, saya wibu sejati bang. Nah, series yang satu ini meskipun Korea, meskipun drakor, tapi diadaptasi diambil dari manga Jepang judulnya Kiseiju. Kalau kalian pernah tahu tuh karyanya Hitoshi Iwaki. Udah terkenal lah untuk kalangan para wibu karena memang nuansa manganya tuh unik sekali. Bahkan udah ada animenya juga dan live actionnya juga. Judulnya Parasite, ini keluarnya pada tahun 2014. Disutradarai oleh Takashi Yamazaki yang memang kalian harus udah tahu lah ya. Sutradara yang satu ini kreatornya Godzilla Minus One, baru menang Oscar dia. Dan Doraemon Stand By Me, dia juga yang buat gitu. Ya, kalau kalian pernah lihat kan Parasite, dari vibes dan looks-nya kalian bisa lihat aneh banget. Dan mungkin kalian ketika melihat posternya Parasite the Grey ini ya udah bisa mengidentifikasi kayaknya ini satu universe ya sama manganya ya. Nah, ini apakah ceritanya ada hubungannya bang sama manganya? Nah, ini kita bahas full hari ini. Tapi seperti biasa guys ya, kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, ini bos, Samurai Vader gue yang gambar sendiri bos. Ini karya gua, gambar tangan gua. Bener-bener gua gambar langsung nih ya, pakai tangan dengan sablonnya plastisol manual. Jadi mau berapa tahun juga nggak bakal ngelotok gitu. Premium abis, value-nya mahal men. Kalian bisa cek linknya, gue taruh di bawah tuh di Tokopedia. Tapi kalau kalian pengen dapetin diskon buat official merchandise dari Ngelantur dan pengen dapetin benefit yang lainnya, jadi double benefit gitu, join membership community. Kita udah punya banyak member, mulai dari critical thinking cuman 1.000 per hari doang. Ya kalian bisa cek lah. Atau mau upgrade ke Ngelantur thinking, wah bisa dapat video khusus lah, dapat edukasi tambahan banyak banget. Kalian cek aja, silahkan join. Yuk bareng-bareng jadi Ngelantur Corps. Oke, langsung aja kita mulai bahas TV series yang satu ini. Ya, serial satu ini menceritakan parasit yang tiba-tiba muncul dari atas langit ya. Bagaikan alien yang datang dari luar angkasa gitu, datang ke bumi, ke umat manusia dengan tujuan untuk mengambil alih otak manusia. Ya, cerita yang cukup generik ya, cukup biasa. Tapi ya uniknya di sini fokusnya bukan dari aliennya saja, tapi fokus dari sisi manusianya, yaitu organisasi The Grey yang memang bertujuan untuk memerangi parasit-parasit ini. Nah, tapi uniknya protagonis utama kita diambil dari satu orang wanita yang entah kenapa tiba-tiba kalian bisa nonton aja nanti tanpa gue spoilerin. Dia pokoknya terkena satu insiden, dia pengen dibunuh gitu, bahkan dia udah ditusuk. Tapi ketika dia sekarat, kebetulan parasitnya itu ada di sebelahnya dia, di deket dia gitu ya. Dan akhirnya parasitnya ngambil otak dia, tapi gagal. Kenapa? Karena dia lagi sekarat. Jadi karena dia lagi sekarat, jadi parasitnya itu memang harus ngebetulin badannya dia juga. Akhirnya karena gagal, dia harus membagi kesadaran tubuhnya ini jadi dua gitu. Satu sisi di bagian karakternya itu yang namanya si Suin nih, karakter utama kita, si cewek ini. Tapi satu lagi nanti bisa diambil sisi sama si parasitnya yang dikasih nama Heidi ya. Agak tolol juga sih namanya Heidi bos. Ya itu aja sebenarnya sinopsis singkat yang bisa gue kasih tau mengenai Parasite the Grey ini. Selebihnya kalian silahkan nonton sendiri. Dan kali ini gue pengen bahas nih, apa sisi bagusnya, apa sisi jeleknya gitu, seperti biasa. Cuma ya jujur aja, ketika gue menonton serial ini pertama kali gitu ya, ini kan baru banget, kemarin kayak baru gue nonton gitu. Gue baru nonton episode 1 bos, gue ketiduran pak.
Episode 1 ketiduran gua, padahal udah banyak action kan. Wow, episode 1 ya bener-bener action, udah fighting, udah kayak bener-bener kayak di final episode lah kira-kira gitu. Nggak ada background story yang dikasih tahu, nggak ada pendalaman karakternya. Karakternya pun ya udah ada, nggak dikasih backstory. Pokoknya udah aksi, tiba-tiba dia udah kena parasitnya, tiba-tiba udah ada ini, udah ada itu gitu. Jadi kayak anjir gue bingung banget gitu. Kayak awalnya anjir ini kayak amatiran ya seriesnya gitu ya. Ya ini mah template cerita alien pada umumnya yang udah gue selalu lihat berulang-ulang, mau di film, mau di TV series. Banyak banget cerita kayak gini gitu kan, yang parasit yang ngambil tubuh manusia, tapi parasit yang harusnya jahat nih ya, yang ada musuh-musuhnya parasit lain, tapi yang ini jadi baik nih karena harus temenan sama manusia. Itu kan kayak ayolah, Venom aja kayak begini bos ceritanya, ya kan? Simbiot datang kena si Eddie Brock gitu, terus si Eddie Brock sama si Venomnya akhirnya bisa ngobrol bareng gitu. Bedanya ya, kalau Venom kan bisa ngobrol gitu kan, kalau ini bener-bener nggak bisa, bisanya switch doang nih. Ceritanya begitu-begitu aja. Atau kalau Naruto aja begini juga kan. Naruto sosok bocah yang ditinggali sama si Kyuubi sama si Kurama ini, sosok biju yang harusnya dia nggak temenan sama manusia, tapi ketika dia lama-lama hidup sama Naruto hidupnya dari susah, lama-lama dia sampai mau jadi Hokage bareng gitu kan, akhirnya mereka jadi temenan, mereka jadi combo maut, jadi kekuatan utama. Ayolah, ini cerita yang berkali-kali gue temuin, mau Transformers gitu mengenai alien yang datang ke bumi terus jadi temen, ini udah sering banget. Jadi makanya pas di awal-awal episode 1, ya ini mah kayak biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Tapi sekali lagi gue salah, dan kita tidak bisa meremehkan yang namanya drakor. Meskipun lagi-lagi gue bukan pecinta drakor, gue nggak nonton drakor banyak banget gitu, tapi gue nonton beberapa drakor dan ya ada beberapa yang gue cukup suka. Sama aja sih sebenarnya, secara template drakor masih mirip-mirip, dimana lu bisa melihat flashback yang bakal diselingi di setiap lu menonton serial yang satu ini selama 6 episode. Nanti di episode berapa flashbacknya ditaruh di opening scene gitu. Jadi di awal-awal kayak, lah kok begini? Oh ternyata ini flashbacknya. Itu kan buset, drakor kan berkali-kali kayak begitu gitu. Dimana memang drakor itu selalu fokus terhadap cerita. Cerita itu adalah kekuatan utama bagi series drakor gitu. Dimana bakal ada pengkhianatan pasti, dimana bakal ada plot twist yang gak ketebak. Dan memang setiap genre series Korea itu lu mau kayak series action model-model kayak My Name, itu pasti ada dramanya pasti dikencengin gitu. Atau lu mau series horror zombie-zombian kayak All of Us Are Dead pun gitu, ya dramanya lagi yang jadi fokusnya. Mau series thriller misteri kayak Squid Game pun ada dramanya juga gitu. Bahkan series superhero ya yang baru tahun kemarin kita review itu moving bagus banget gitu, ada politiknya, ada dramanya, ada romansnya. Itu pun ya dramanya juga kuat banget. Bahkan dramanya menjadi kekuatan utama. Beda banget sama serial dari Hollywood, dari Amerika, yang mungkin kalau misalnya ngomongin mafia kriminal, fokusnya di kriminalnya gitu ya. Atau misalnya ngomongin superhero, ya fokusnya di superhero, di actionnya gitu. Di sini memang dramanya drakor lagi-lagi. Tapi yang gue suka dari serial ini gak ada romansnya. Jadi kalau kalian mengharapkan ada cowok ganteng dan cewek cantik yang akhirnya jadi pacaran dan melawan para parasit di luar sana, Anda tidak akan mendapatkan cerita seperti itu. Jadi ya kalau buat gue sih cukup fresh gitu. Jarang-jarang kan drakor tanpa percintaan. Dan ya kalau ngomongin drakor memang udah jago lah, dia udah pasti mantep lah kalau urusan cerita gitu. Dimana alurnya nggak cuman linear aja, nggak monoton, dia selalu bisa mengotak-ngatik ceritanya. Jadi gue cukup suka menonton serial Paris the Grey ini. Pas di episode kedua, episode ketiga, gue makin menikmati. Setiap kali ada cerita baru, setiap kali ada karakter baru yang ternyata terkuak background story-nya gitu. Nah, tapi sayangnya permasalahan yang gue ketemukan dari serial yang satu ini adalah di sisi world building, supaya menjadi realistiknya itu ini yang kurang gitu. Dan ini juga yang memang selalu gue temukan dari serial-serial drakor dibandingkan Amerika. Lu kalau ngelihat seri-serisnya Amerika itu world buildingnya entah kenapa real aja, lebih luas, lebih realistik, lebih bisa relatable. Kalau drakor itu entah kenapa mau dibikin sepanik itu, se-chaos itu, ada parasit yang bisa tiba-tiba nyerang supermarket. Entah kenapa terasa nggak real aja, terasa bohongan. Bukan karena visual effect ya, nanti kita bakal bahas dari sisi visual effect. Tapi buat gue dari sisi penceritaannya, misalnya nih, parasitnya terkuak. Oh, ternyata selama ini cerita parasit yang dikira bohongan, hoax, terus dikonfirm sama pemerintah beneran dimasukin di berita. Dari sisi penduduk di Korea Selatan pas menonton berita itu nggak pernah ada gitu. Kayak, wah ini se-chaos apa, ternyata Korea orang udah kacau balau dengan parasit yang udah ada di mana-mana, orang panik. Kekacauan itu yang entah kenapa gue jarang gitu dapetin, kecuali film-film Korea ya. Kalau film mungkin lebih oke, tapi kalau serial tuh memang
kayak kebanyakan fokusnya internal aja. Fokus ke ya udah ceritanya si Suin, si karakter deuteragonisnya, nanti si detektifnya sama antagonisnya. Udah ini aja ya, internal aja. Yang eksternalnya tuh yang padahal harusnya bisa jadi sisi bumbunya itu nggak dieksplor gitu. Tapi ya untungnya buat gua dari sisi internalnya emang bagus-bagus aja. Nah, ini yang juga menarik buat gua. Dimana karakter Suin sebagai karakter utama yang diperankan sama John Sone ya. Keren sih, aktingnya cukup suka gua, dimana ketika dia harus memerankan dualitas itu ya, pribadi si Heidi sebagai parasit dan tubuhnya dia nih si Suin yang ya kontradiktif ini antara karakternya. Si Suin yang mungkin lebih ceria, lebih periang, tapi si Heidi parasitnya yang lebih kayak tatapannya kosong. Kan semua parasit lu bisa lihat kayak tatapannya kosong gitu kan, suaranya ngebas gitu. Gitu kan. Suaranya ngebas, dan dia bisa switch itu dengan sangat cepat, tapi berhasil aja. Karena mungkin lu pada para penonton serial yang ini kayak ngerasa gampang kayak nge-switch, gue juga bisa. Nggak segampang itu, percayalah sama gue gitu. Beda sama kayak gue yang di luar kamera ini mungkin kayak depresi gitu, kayak apa sih gitu kan. Ya gue yang introvert orangnya, tiba-tiba di depan kamera langsung kayak langsung heboh kayak begini. Beda-beda. Kalau di sini bener-bener dia harus bikin flat mukanya, kayak kosong tatapannya, dan itu ketika lu harus menyampaikan sesuatu emosi, lu harus menyampaikan narasi tanpa mata itu berubah, tatapan kosong itu, dimana penonton harus bisa tetap relate ini sebagai parasit, nggak boleh lepas nih. Jadi kalau mata lu berubah dikit aja karena ada emosi sedikit, itu pasti kelihatan tuh. Kalau lu perhatikan pasti dari mata atau mulut, gerak-gerik mulut tuh pasti ada perubahan. Dari segi ketegangan kulit muka tuh pasti ada yang berubah ketika memang lu mau menyampaikan sebuah emosi. Nah itu nggak boleh sampai terjadi kepada parasit-parasit yang ada di serial ini nih. Makanya ketika lu lihat parasit, bahkan figuran-figuran yang jadi parasitnya tuh menarik gitu. Ketika mereka take over manusia, tetap bisa mukanya kosong. Dan terutama ya si John Sone sebagai karakter utama kita keren banget gitu, bisa tiba-tiba berubah aja, switch personalities gitu. Di sisi lain dari deuteragonisnya sendiri ada Kang Woo ya, ini karakter secondary kita lah anggapannya, diperankan sama Ko Gyo Hwan ya. Gue cukup suka nih malah ada karakter seperti ini yang menambah nuansa komedi, karena ini kan horor ya, agak ngeri gitu, terrifying, ngilu gitu lu nontonnya mungkin. Tapi ya ada sisi-sisi komedi yang cukup bisa bikin kita agak resting, meskipun komedinya pun gak maksa, jadi gak nabrak antara horor sama komedi. Ketegangan sama komedi yang berkali-kali gue selalu bilang di film-film lain yang selalu nabrak, di sini nggak terjadi. Kenapa? Karena komedinya masih dalam ruang lingkup yang pas gitu, dimana Kang Woo ini karakternya humoris, tapi dalam artian yang realistis, yang natural, nggak dibikin-bikin ekspresif. Kalau lo perhatiin drakor-drakor pada umumnya tuh kadang-kadang kalau ada karakter yang lucu tuh memang dipaksa aja, kayak ya suka ngelucu aja, jadi kayak agak heboh aja. Dan ini nggak heboh, mukanya biasa aja, tapi memang setiap perkataan dia kadang-kadang bisa bikin gue ketawa aja nonton serial yang satu ini. Atau kita juga dihadirkan satu karakter namanya Bu Choi ya, diperankan sama Lee Jung Hyun, yang memang udah lu bisa lihat lah berkali-kali di film Korea atau drakor, bahkan Peninsula dia juga main kan kalau nggak salah nih. Karakter ini sebagai ketua dari organisasi Parasite yang memang harus ngebantain semua Parasite di sini ya. Karakternya gue suka banget gitu ya, entah kenapa charming, karismatik sekali karakternya, gue suka banget. Dimana hubungan dia sama protagonis utama kita, sama si Suin tadi, yang dia nggak mau percaya nih kalau misalnya Suin ini ya dia parasit yang baik loh, dia bukan parasit yang jahat loh. Ya ini mungkin secara template cerita lagi-lagi udah berkali-kali lah ketua polisi yang harus meragukan gitu, apakah ini hero kita baik atau enggak. Ya lu lihat kayak di Amazing Spider-Man 1 gitu kan, ketika bapaknya si Gwen Stacy harus berhadapan, dia harus nangkep si Spider-Man, ini Spider-Man jahat atau baik sih gitu kan. Berkali-kali kita udah lihat. Tapi entah kenapa, karena ini drakor, ya cerita yang simple, sederhana itu bisa dibangun, dirangkai jadi nikmat aja untuk kita ikutin. Nah sekarang gue pengen coba masuk di ranah visual nih sekarang gitu kan. Kalau TV series kita harus ngomongin visual juga lah gitu. Visual effect ya, visual effect memang paling penting kok. Apalagi kalau lu dari posternya udah kayak begini, udah visual effect abis gitu. Lu kalau visual effectnya sampah udah auto mampus aja lu, jadinya sinetron Indosiar bos. Ya auto jadi Indosiar gitu. Tapi untungnya di sini meskipun di episode 1 gue ngerasa ya kayaknya agak kurang nih CGI-nya ya, tapi lama-lama gue bisa menikmati juga kok transformasi dari manusia yang biasa jadi parasitnya gitu. Bener-bener ngerinya itu lama-lama gue bisa menikmati, meskipun yang di awal kayak ya, tapi ya gue pikir-pikir lagi kayak ya ini kan Korea gitu kan, drakor, ya lu nggak bisa expect kayak seri-serisnya Amerika kayak Stranger Things yang lebih smooth gitu CGI, atau seri-seri Star Wars, series Avatar kayak kemarin, atau One Piece yang ya Amerika ya kalau udah eksekusi series Netflix ya udah beda gitu. Tapi ya memang Korea dengan budget yang segini pun udah mantep gitu, visual efeknya udah cukup bisa memberikan kengerian untuk kalian yang nggak suka hal-hal disturbing kayak gini ya bakal agak merinding ya ngeliatnya gitu.
kalau gue lama-lama terbiasa, lama-lama jadi malah jadi suka, malah jadi keren gitu gue ngeliatnya. Apalagi nanti lu bisa lihat kayak banyak banget scene kepala kepenggal gitu, dimana alien parasit ini bisa menggal paprak. Bener-bener pala manusianya real, dengan kadang-kadang ada potongan-potongan tubuh manusia, brutal, sadis. Jadi kesan horornya tetap terjaga sih. Gue ngerasa tetap terjaga meskipun udah kayaknya udah aneh-aneh banget, udah kayak sci-fi fantasi aja gitu. Tapi entah kenapa horornya tetap ngeri gitu. Dan sinematografi yang mungkin sedikit jadi kelemahan juga untuk series ini, karena agak pusing ya kalau gue ngelihatnya ya. Jarang-jarang sih, kadang-kadang drakor yang gue nonton biasanya bagus sih sinematografinya. Tapi entah kenapa kalau yang satu ini kayak terkesan biasa aja. Bahkan ketika pengen dibuat wah, ketika adegan action bikin long shot gitu ya, dibawa kameranya satu pergerakan long take gitu kan. Tapi dibikin handheld. Kalau kalian tahu tuh pergerakan kamera ada yang namanya handheld. Jadi kameranya dibawa pakai tangan gitu. Jadi makanya shakingnya kerasa gitu pas kita nonton. Lu bakal ngeliat tuh, apalagi dengan long shot kejar-kejaran misalnya, handheldnya berasa banget. Jadi kayak mau dibikin chaotic gitu, pengen dibikin kacau gitu. Tapi agak pusing kalau gua kurang suka sih kalau tipe-tipe seperti itu gitu. Meskipun ya ketika battle, ketika fighting antara sesama parasit keren-keren aja gitu, dengan visual efeknya keren-keren lah, fightingnya oke lah. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan mengenai serial Parasite. Jadi kalau kalian memang suka action, menurut gue ini salah satu tontonan wajib sih. Apalagi ditambah kalau kalian memang suka adegan-adegan yang sedikit horor, ini pas banget buat kalian. Ceritanya juga cukup menarik meskipun nggak sebagus itu juga sih. Ya cukup bisa entertain kalau kalian lagi emang gak ada tontonan, abis nonton Shogun, abis nonton Three Body Problem, abis nonton Gentleman, udah gak ada tontonan lagi. Aduh saya bingung bang mau nonton apa ya, nonton ini aja. Ya cukup bisa gue rekomendasikan karena gue bakal kasih final score 7,6 alias mediocre. Tapi ya mediokernya ya untuk sebuah TV series kayak beginian udah bisa dibilang oke lah. Apalagi ini kan Asia ya. Mungkin dari sisi endingnya aja yang terkesan biasa banget jadinya. Kecuali buat anda yang memang penggemarnya Kiseiju ini, anime atau ikutin manganya yang dulu. Nah kalian bakal tergila-gila dengan fan service yang dihadirkan di akhir series ini, yang gue nggak mau spoilerin biar kalian dapetin experience yang mantep aja. Makanya tonton sampai habis gitu. Ya gue yakin sih kalau kalian memang suka action, suka horror, nggak bakal kecewa sih sama seri yang satu ini. Asalkan jangan cuma nonton episode 1 kayak gue doang ya. Karena bener-bener episode 1 tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak tidur aja gue. Tapi nanti makin nonton episode makin seru lah. Oke, gitu aja. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai Parasite the Grey ini, kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa debat, kita diskusi, biar ada dialektika antara sesama Ngelantur Corps. Membership silahkan join, Telegram join, ada 600 Ngelantur Corps lainnya ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Instagram follow ya biar kita tahu update-update terbaru seputar Ngelantur di sosial media. Oke, gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.